that can be crazy, loud, overwhelming, and often painful. Our church, this group, wants you to know that we are glad that you are here, right now. This is what we've all been waiting for. Get ready, because we start in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Luar biasa, walaupun 2-3 orang berkumpul, kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita di tempat ini. Sebelum kita menaikkan ibadah, nanti Fana pimpin kita dalam doa pembukaan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dan Tuhan telah mengumpulkan kami di sini bersama-sama Tuhan. Sebentar kami akan memulai kebaktian hidup pada malam hari ini, dan kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Berkatilah kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita mau angkat pujian Tuhan penolongku. Kita percaya bahwa dalam kesesakan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah penolong kita yang setia. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, Dia yang sanggup menolong. Dia yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, dirimu. Hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kita menaikkan lagu pujian dari awal. Saat ku dalam kesesatan, kami harapkan hanya Kau Tuhan. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, Dia yang sanggup menolong. Dia yang sanggup menolong.
Yang merindukan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan dari jauh-jauh dari Nias. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Satu orang. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun tadi ada sedikit drama ya, ada hujan deras, terus lampunya mati, sampai tadi ada dengar-dengar yuknya libur, tahu-taunya lampunya hidup ya. Tapi itu karena semua anugerah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama tentang healthy family, atau sekaligus ini merupakan tema kita pada pagi hari ini, atau saya terjemahkan adalah keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat. Nah, teman-teman, tanpa disadari banyak orang yang tidak bangga dengan keluarganya ya. Bisa dikasih persen itu 25% ya. 25% banyak orang yang tidak bangga dengan keluarganya. Ada
Ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah karena tidak ada keindahan di dalamnya, ya. Banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati tinggal di dalam rumah. Ya, karena itu keluarga yang sehat dan keluarga yang bahagia itu semestinya harus dibangun bersama-sama. Dan saya pastikan teman-teman, setiap kita yang hadir di sini atau setiap orang punya keinginan, ya, punya cita-cita ingin memiliki keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa membangun, keluarga yang damai dan keluarga yang sejahtera, ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin sudah menikah, tapi kayaknya pendengarnya di sini nggak ada yang menikah, tapi biasanya kalau ada yang sudah menikah, teman-teman, dia juga mengingini, ya, rumah tangganya itu sehat, ya, rumah tangganya itu bahagia, rumah tangganya itu bisa menjadi dampak, ya, dampak yang baik. Namun teman-teman, pada kenyataannya kebahagiaan tidak pernah datang secara otomatis. Kesehatan juga tidak datang begitu saja. Jadi kita harus mempersiapkan dan banyak harga demi sebuah kebahagiaan dan demi menyambut sebuah kesehatan. Sebab dalam hidup ini teman-teman, sadar atau tidak, selalu disibukkan dan direpotkan dengan dua hal. Yaitu yang pertama, Anda atau kita sibuk mempersiapkan diri, ya, atau sibuk memperbaiki diri. Nah, biasanya orang yang sibuk mempersiapkan diri adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu peluang keberhasilan dalam kehidupannya. Namun, bagi mereka yang tidak sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu kegagalan datang dalam hidupnya. Nah, akibat kegagalan itulah orang itu sibuk untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki rumah tangganya, memperbaiki kesehatannya kembali, dan memperbaiki keluarganya yang mungkin broken home. Lalu bagaimana caranya kita membawa keluarga yang kita punya saat ini? Keluarga yang sedang kita bangun saat ini dan keluarga yang mungkin nanti ke depan. Ya, ke depan pasti kita akan membentuk keluarga kita masing-masing, teman-teman. Ya, mungkin ada yang 1 tahun lagi membentuk keluarganya, 2 tahun lagi. Lalu bagaimana bisa menjadi keluarga yang sehat dan bahagia? Nah, kalau kita lihat ya, tokoh-tokoh Alkitab, ya, keluarga mereka juga punya keluarga yang mungkin tidak semuanya baik. Bahkan kita temukan keluarganya yang broken. Terus kita juga akan temukan keluarganya yang membedakan kasih. Dan kita juga menemukan di Alkitab ada yang keluarganya itu mungkin suami yang poligami, yang mempunyai istri yang banyak. Ya, contohnya itu salah satu tokohnya itu Abraham dan Sarah. Ya, awal mulanya Abraham dan Sarah hidup bahagia. Namun mereka tidak punya anak. Lalu Sarah mau supaya punya anak dengan cara memberikan Hagar. Lalu Hagar pun mengandung. Lalu Hagar ketika mengandung pun merendahkan Sarah. Lalu Sarah marah dan menendang atau membuang Hagar tersebut. Terus contoh yang lain lagi, keluarga yang mungkin ada masalah, yaitu Yakub. Ya, kita tahu Yakub dia punya anak 10 atau 12 orang. Ya, salah satu anak yang bernama Yusuf itu adalah anak yang paling dia kasihi dan anak yang paling dia sayangi dibanding dengan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya bagaimana? Pasti iri dengan kasih sayang yang begitu banyak kepada Yusuf. Lalu saudara-saudaranya itu pun menjual Yusuf kepada orang-orang Mesir. Terus ada lagi Bapak teman-teman, Salomo, ya, kita lihat dan tahu banget Salomo itu adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat berhikmat, ya. Tapi ternyata dia punya sisi yang mungkin buruk, ya Bapak teman-teman. Dia mempunyai istri kalau nggak salah 700 orang. Ya, bayangkan anak-anaknya berapa? Kira-kira dengan istri yang 700 itu bisa akur nggak, ya? Jadi dengan tokoh-tokoh Alkitab tidak semua memiliki keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, tapi mereka
juga termasuk keluarga yang mungkin ada broken ya. Jadi siapa nih yang patut kita contoh dan belajar dalam tokoh Alkitab tentang keluarga yang sehat? Kalau tokoh-tokoh Alkitab pun belum 100% memberikan contoh bagaimana keluarga yang sehat. Nah, maka dari itu teman-teman, supaya setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan dan saling membahagiakan, ada 3 hal yang wajib kita tahu dan kita lakukan dalam keluarga kita. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, ya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Kenapa? Hal yang membuat keluarga menjadi tidak sehat itu adalah karena adanya persoalan dalam hubungan antar anggotanya. Entah itu suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, atau kakak dan adik, ya, saudara-saudara kita. Ya, seperti di Mazmur 128, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ini kita mungkin membaca secara bergantian. Nanti saya ayat yang pertama, teman-teman ayat yang kedua, begitu pun dengan seterusnya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Baik, ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, teman-teman, dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Ya, bahkan lebih lanjut lagi disebutkan di sana bahwa kebahagiaan itu tercipta karena setiap anggota dalam keluarga tersebut juga mengalami kebahagiaan dan berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Jadi, takut akan Tuhan inilah yang akan menjaga setiap anggota keluarga untuk tidak saling menyakiti, tetapi sebaliknya saling membahagiakan. Kalau kita tahu takut akan Tuhan itu artinya apa sih? Ya, dengan sederhana bisa diartikan, takut akan Tuhan adalah menjauhi dosa dan menyadari kehadiran Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah hal yang sangat penting yang harus ditanamkan dalam keluarga. Bila setiap anggota keluarga memiliki rasa takut akan Tuhan, maka mereka tidak akan saling menyakiti satu dengan yang lain. Misal suami yang takut akan Tuhan tidak berlaku kasar terhadap istri, ya. Terus istri yang takut akan Tuhan tidak akan melawan suami. Terus kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan tidak akan memberontak terhadap orang tua. Selain tidak akan saling menyakiti, setiap anggota yang takut akan Tuhan akan bisa menjaga diri di tengah godaan dan tantangan dunia. Jadi oleh karena itu suami nanti kan sebentar lagi kan mau ada yang jadi suami, ya, tapi sebagai pelajaran aja walaupun belum jadi suami, tapi supaya ngerti, ya, suami yang takut akan Tuhan tidak akan pernah tergoda oleh wanita lain yang dia jumpai di luar rumah, ya. Dan istri yang takut akan Tuhan tidak akan main serong ketika ditinggal suami bekerja. Dan anak yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan hal yang tidak benar dalam pergaulan mereka di luar rumah. Jadi intinya takut akan Tuhan menjadi benteng yang kokoh bagi keluarga dari godaan dunia ini. Dengan demikian keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sehat dan menjaga kebahagiaannya dalam takut akan Tuhan. Nah, terus yang wajib kita lakukan untuk kita miliki keluarga yang sehat, yaitu yang kedua, kasih akan Tuhan, ya. Hal yang kedua yang perlu dan wajib
ada dalam keluarga agar menjadi keluarga yang sehat dan bahagia adalah kasih akan Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kasih adalah hubungan dalam dasar hubungan dalam sebuah keluarga. Keluarga yang sehat itu dibangun di atas dasar hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasari oleh kasih. Seperti yang dikatakan di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nah, di situ dijelaskan bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi di Efesus ini jelas mengatakan bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup sebuah keluarga. Kasih itu terwujud dalam tindakan istri yang tunduk kepada suami, suami yang mengasihi istri, serta anak-anak yang taat kepada orang tua dan orang tua yang mengasihi anak-anak. Nah, dalam menerapkan kasih pada keluarga, hal pertama yang dilakukan adalah bahwa setiap anggota harus terlebih dahulu memiliki kasih akan Tuhan. Tuhan harus menjadi pusat kasih kita, sebab Tuhan ini adalah sumber kasih yang akan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita dan secara khusus keluarga kita, teman-teman. Jadi oleh karena itu kasih Kristus atau kasih Tuhanlah yang menjadi pusat kasih kita. Dengan mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama, dan yang paling dekat adalah keluarga. Dari Tuhanlah kita belajar mengasihi sesama, termasuk keluarga. Jadi intinya Yesus adalah sentral kasih kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita mungkin bisa saja berbohong terhadap papa mama kita, berbohong kepada saudara-saudara kita, berbohong kepada pasangan kita, bersandiwara di depan mereka. Namun di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa bersandiwara. Maka kalau hidup kita sudah bisa mengasihi Tuhan, kita akan bisa mengasihi sesama. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan belajar mengasihi apa yang Tuhan kasih. Seperti kita ya, yang mencintai seseorang. Ya, kalau kita sudah cinta sama seseorang, maka kita juga akan belajar mencintai apa yang dia suka. Ya, itu terbukti teman-teman. Ya, mungkin rata-rata lah seperti itu. Kalau misalnya pacarnya atau pasangannya mungkin suka olahraga, suka nge-gym, otomatis pasangannya akan belajar, walaupun pasangannya mungkin tadi nggak suka, tapi belajar berusaha menyukai. Supaya apa? Supaya pasangannya senang, bisa olahraga bareng. Nah, sama ketika kita mau belajar mengasihi seseorang, berarti mengasihi Tuhan, berarti kita juga belajar apa yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita. Oleh karena itu keluarga adalah tempat untuk kita belajar mengasihi dan mengekspresikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan suatu tempat untuk diajar bersama-sama mengejarkan kata saling, yaitu apa? Saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengampuni. Itu kompleks yang harus kita tahu dalam keluarga kita. Harus ada itu, yaitu saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengampuni. Karena omong kosong bila kita berkata mengasihi orang lain, jika kita sendiri tidak bisa mengasihi keluarga kita sendiri yang paling dekat dengan kita. Ya, Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita, dan saat ini kitalah yang membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan cara mengasihi keluarga kita. Jadi keluarga yang bahagia dan keluarga yang sehat bukanlah sekedar slogan teman-teman, tetapi menjadi bagian yang penting, yaitu semua orang di dalamnya menikmati kebahagiaan dan memiliki kebanggaan terhadap keluarganya. Yang ketiga yang harus kita wajib tahu dan miliki untuk memiliki keluarga yang sehat, yaitu melibatkan Tuhan sebagai pusat dalam keluarga. Nah, ini ada Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Nah, saya baca untuk kita terjemahan versi bahasa Indonesia sekarang ya. Dia mengatakan, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian, dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya
akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Nah, Tuhan yang menjadi dasar dan pencetus ide mengenai keluarga. Karena itu setiap keluarga yang mau sehat dan berbahagia harus mau belajar bagaimana menjadikan Tuhan sebagai prioritas dan hal yang paling utama dalam keluarga. Untuk memahami dan membangun keluarga yang sehat, Tuhan sudah memberikan aturan dan cara mainnya. Ya, Alkitab menyatakan ada begitu banyak nasihat yang diberikan bagaimana masing-masing kita berperan sesuai dan tugas dan peran masing-masing. Mungkin minggu depan akan disampaikan peran kita sebagai anggota keluarga. Ya, mungkin bukan saat ini dibahas, tapi secara khusus nanti mungkin minggu depan akan dibahas peran-peran kita dalam anggota keluarga. Nah, keluarga yang tidak sehat akan sangat mudah untuk membuat anggota di dalamnya juga tidak sehat dalam masyarakat, mencari kasih di luar, pengakuan di luar rumah, dan akhirnya tidak mengalami arti keluarga yang seharusnya. Karena itu setiap kita harus menyadari betapa iblis itu sangat berusaha menghancurkan komitmen dalam keluarga. Ketika komitmen sebuah keluarga rusak, maka dampaknya yang terluka adalah semua anggota keluarga. Oleh karena itu, isilah keluarga kita dengan hikmat dan pengertian yang benar. Teruslah mau untuk mempelajari apa yang benar dan praktekkanlah dalam keluarga kita. Maka teman-teman semua, milikilah 3 hal tersebut. Yang pertama tadi, takut akan Tuhan. Yang kedua, kasih akan Tuhan. Dan yang ketiga, melibatkan Tuhan sebagai pusat dalam keluarga. Maka dengan adanya Injil, percayalah, keluarga menjadi tempat untuk kita pulang. Keluarga menjadi rumah yang nyaman bagi kita. Dan dengan adanya ini, keluarga akan saling menghargai, tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan keputusan bersama. Dan dengan adanya ini kita bisa membawa keluarga kita kepada keselamatan, yaitu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk membenci keluarga kita. Karena kita membenci keluarga kita, maka mencari keluarga yang baru di luar, atau mencari kebahagiaan di luar, dan membuat hal-hal yang aneh supaya diperhatiin lagi sama orang tua. Jadi oleh karena itu teman-teman, jadi gak ada lagi alasan kita menyesal hidup dalam keluarga kita yang sekarang. Karena ada itu teman-teman, ya saya ngalamin sendiri, dan ada juga cerita-cerita dari teman-teman. Karena dia mempunyai orang tua yang mungkin belum bisa membahagiakannya, belum bisa menjadi ayah ibu yang baik buat dia. Jadi dia menyesal berada dalam keluarga tersebut. Ya, mungkin anak itu kita tahu dia nggak bisa memilih siapa orang tuanya. Tapi orang tua seharusnya bisa mendidik anaknya supaya anak-anak tidak mengatakan kalau saya bisa memilih orang tua saya, mungkin bapak dan ibu saya tidak akan pilih jadi orang tua. Jadi teman-teman, jangan sampai kita mengatakan bahasa seperti itu kepada orang tua kita. Kenalilah mereka, dan kita harus bisa menghargai proses mereka untuk menjadi orang tua yang baik, walaupun belum semua mereka bisa menjadi orang tua yang baik buat kita. Tapi percayalah, pasti orang tua kita akan memberikan hal yang baik kepada kita. Yang penting jangan kita memberontak. Oleh karena itu teman-teman, mari kita menjaga keluarga kita, ya, dan kita terapkan yang ketiga ini. Yang pertama tadi, takut akan Tuhan, kasih akan Tuhan, dan melibatkan Tuhan. Maka keluarga kita akan bahagia dan sejahtera. Mari kita renungkan bersama-sama, dan mari kita pahami dan ingat apa yang firman Tuhan sampaikan pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu pada kami semua. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang keluarga yang sehat, bagaimana kami bisa memahami keluarga yang sehat Tuhan, bagaimana kami bisa membangun keluarga yang sehat itu lewat
kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa melakukan itu semua. Ajarlah kami untuk mampu, untuk bisa melewati hal-hal yang mungkin problem dalam keluarga kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, anak-anak yang bisa menyenangkan orang tua, dan anak-anak yang bisa dibanggakan Tuhan, dan kami bisa menjadi juga contoh bagi keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan, ini kami semua anak-anakmu, kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Saudari Esther. Luar biasa untuk firman Tuhannya. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa, nanti Elizabeth yang memimpin kita mau berdoa firman yang dua persembahan. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan, berkat kami akan berkat hari ini. Dia akan menjadi berkat setiap hidup kami. Dan sudah berkat untuk pemilihan kerajaan Allah. Terpujilah nama Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian Aku di selanjutnya pengumuman dari Farnas. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, jadi untuk pengumuman hari ini, untuk minggu depan kita akan ada acara spesial, yaitu rally games. Dan setelah kebaktian kita juga ada acara nongbar. Apa itu nongbar? Jadi kita akan nongkrong bareng-bareng ya teman-teman. Jadi pastinya itu akan seru. Jadi jangan lupa datang minggu depan. Dan untuk setelah kebaktian jangan pada pulang dulu ya guys, karena kita akan ada nongkrong bersama. Untuk itu sekian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini sekaligus doa berkat nanti kadisman kita dalam doa. Ayo teman-teman, kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami sudah ibadah. Kami anak-anak yang masih muda ini Tuhan, beri kami kemampuan untuk bisa menghadapi hari-hari kami di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Biarlah hikmat-Mu turun atas kami semua, memenuhi kehidupan kami yang masih muda ini, sehingga kami sanggup menjadi berkat dimanapun kami berada. Untuk studi kami, sekolah kami percaya Tuhan berkati kami. Pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Keluarga kami juga Tuhan berkati. Bahkan dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau menjadikan kami berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa untuk kaum muda ini bahwa kami mau Tuhan ada pertambahan jiwa di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau berkati kami semua dari pemimpin sampai kami semua anak-anak muda di tempat ini. Yang kami merindukan ada terobosan baru terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing.
Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.